Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita mau ngobrol-ngobrol, bukan ngobrol ya, monolog terkait dengan apa namanya, bagaimana sih terapi alternatif untuk pengobatan jantung bocor itu? Ada nggak sih terapinya? Ini sebenarnya lanjutan dari video yang sebelumnya, bisa teman-teman tonton di link pojok atas ini. Ini lanjutannya. Beberapa hari yang lalu itu ada temen yang inbox lewat messenger Facebook, temen main, temen diskusi. Beliau di Jogja sekarang, domisilinya di Jogja. Beliau mendalami sebuah terapi yang beliau sebutkan salah satu penyakit yang bisa dicoba untuk di terapi itu adalah penyakit jantung bawaan. Wallahu a'lam, kami belum mendalami lebih lanjut. Cuma sebelum itu sudah ada mukadimah sebenarnya dari teman juga di sini. Ini kami di Waya Abung, Tulang Bawang Barat. Ada teman juga yang menyampaikan coba di terapi itu dulu sebelum anak kami dioperasi. Tapi waktu itu memang informasinya belum begitu lengkap. Kami masih mendalami. Terapi itu memang konsep yang kami telaah sejauh ini, yang kami pahami sejauh ini, konsep terapi itu adalah mengacu kepada sistem rangka tubuh. Jadi teori dasarnya adalah ketika rangka tubuh manusia itu kan ada anatomi idealnya. Itu rangka tubuh manusia itu ada struktur anatomi yang ideal, prima, dan itu bisa menopang tubuh dengan baik. Mau kemana? Dia belum salam sini. Salam, halo teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, namaku Jia. Main di sawah tuh, lari. Sawahnya kering lagi. Ya, kembali ke laptop. Jadi sistem rangka tubuh itu atau sistem anatomi itu, jika tidak berada pada posisinya, dia akan mempengaruhi fisiologi. Contoh sederhana ya, teman-teman mungkin pernah melihat ada pohon gitu ya, ada pohon kelapa misalnya. Pohon kelapa itu kan ada yang dia tumbuhnya tegak lurus, maka ketika pohon kelapa itu rangka struktur batangnya itu lurus, maka silem itu pembuluh, kalau bahasa kita pembuluh darah, tapi kalau bahasa tumbuhannya itu pembuluh apa namanya, yang menyerap saluran yang menyerap nutrisi dari tanah, dialirkan menuju ke daun untuk difotosintesis. Dari silem nanti lepas difotosintesis
dialirkan ke tubuh melalui pembuluh flum. Silem flum. Kalau di tubuh manusia ada vena dan arteri, tapi kalau tumbuhan itu ada silem dan flum. Itu seingat kami pelajaran biologi SMP gitu. Jadi ketika batangnya itu lurus, maka nutrisi yang diserap dari tanah itu bisa dialirkan menuju daun untuk difotosintesis dengan mudah. Kan tinggal lurus doang. Teman-teman juga pasti pernah melihat kalau ke pantai atau ke kebun gitu ya, ada pohon kelapa itu yang tumbuhnya batangnya itu agak belok gitu. Atau pohon lain yang misal ada dia tumbuh 2 batang gitu, kemudian dililit menjadi spiral. Maka itu aliran nutrisinya untuk diangkut ke daun itu juga akan berkelok-kelok, susah. Itu salah satu gambaran teori bahwa anatomi itu mempengaruhi fisiologi, kan begitu. Di tubuh manusia juga gitu. Ketika misal ini ada pembuluh darah di dalamnya, ada rangka, tulang dan juga otot. Ketika ini tangan ini terus ada beban, dikasih beban dari sini terus, maka dia yang pertama otot akan menegang. Ototnya akan menegang, pembuluh darahnya juga akan ikut kencang. Sehingga tekanan darah di daerah itu juga akan lebih tinggi. Jadi kalau tangan terus diberikan posisi seperti itu, atau misal kaki Anda sakit, kaki kita sakit misal, kaki kanan kita sakit, maka kita akan bertumpu pada kaki kiri lebih banyak, dan itu akan memberikan pengaruh. Satu, otot di kaki kiri akan menegang karena diberikan beban tadi itu. Rangka tulang itu juga akan mendapatkan beban yang lebih, maka itu juga pengaruh ke ligamen dan seterusnya. Dan itu juga berpengaruh kepada sistem pembuluh darah karena dia juga akan ikut menegang. Beda dengan kaki satunya yang karena sakit itu kita akan lebih menjaga dia agar tidak mendapat tekanan berlebih atau beban kerja berlebih. Itu jika berlanjut sangat lama, maka pengaruhnya kepada fisiologi secara keseluruhan tubuh. Nah, yang dibahas dalam teori pengobatan itu sejauh yang kami pahami begitu. Ketika rangka tubuh manusia itu tidak pada posisinya, maka akan berpengaruh kepada sistem tubuh yang lain. Sampai di titik itu kami cukup paham. Cuma untuk praktiknya kepada kasus kami belum mengetahui secara rinci, belum juga ada menggali testimoninya kepada keluarga yang anaknya sudah diterapi dengan terapi itu. Mungkin itu ya, terlalu teoritis mungkin ya penjelasanku ya, atau terlalu ribet. Tapi tadi gambaran batang pohon tadi mungkin sedikit memberikan ilustrasi atau malah tambah mumet. Itu yang kami pahami. Kalau teman-teman memahami dengan konsep yang lainnya, monggo bisa ditulis di kolom komentar, atau nanti kalau mau ngajak diskusi bareng boleh lah, kita bisa diskusikan bersama. Sama juga dengan orang, ini penjelasan dari teman kami yang ada di sini di Wayapung. Kami sering diskusi juga. Contoh orang gemuk, badan kami gemuk sejak menikah. Jadi menikah itu ternyata bikin gemuk. Tapi yang bikin kurus juga ada sih. Kalau pasangannya lebih galak itu bisa kurus. Tapi kalau makmur tambah gemuk. Saya dulu beratnya sekitar 65 sampai 70. Setelah menikah tuh bisa hampir 100. 95-an lah. Kan obesitas banget.
Dan kami punya riwayat dari sejak kecil sampai SMP itu gemuk. Dan kami punya hemoroid sejak SMP, kalau nggak salah ingat. Teori teman kami itu begini, dia dengan riwayat terapi yang sama, belajar terapi yang sama seperti teman kami yang di Jogja itu. Teori dia begini. Nah, ini kami tidak mempromosikan sebuah kami tidak mempromosikan sesuatu, kami hanya memberikan wacana buat teman-teman yang sekiranya butuh gambaran lain terapi alternatif selain tindakan yang biasa kami sebut di video-video yang lain. Kembali ke tadi itu, orang gemuk itu memiliki beban rangka, beban otot, beban tubuh itu berlebih, sehingganya dalam berjalan akan mengalami kondisi yang beda, dalam bergerak juga akan mengalami kondisi yang berbeda, dan terutama rangka tubuh tulang belakang itu juga akan berbeda, karena biasanya orang gemuk itu akan agak condong ke belakang badannya karena untuk mengimbangi perut yang membesar ke depan. Sama seperti ibu hamil itu kan, kalau perutnya membesar ke depan, ibu hamil itu biasanya akan lebih banyak gini memegang pinggangnya, dan otomatis tulang belakang itu akan lebih tertekuk gitu kan. Itu kalau ya gambaran mudahnya itu, lihatlah ibu hamil itu kalau jalan kadang-kadang begini, megang pinggang untuk mengimbangi beban ada di depan perut. Nah, ternyata beban pada untuk posisi itu tadi, posisi mengimbangi beban yang ada di perut itu dengan menekuk bagian punggung ke belakang dan bagian perut ke depan, itu berpengaruh kepada saluran cerna otomatis. Menurut beliau tadi itu ya, kasus ambeien hemoroid itu juga salah satu faktornya itu, karena terdesak ke depan bagian pinggang itu rangkanya, maka otot yang ada di bagian anus dubur itu juga terpengaruh. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah mengembalikan rangka tulang belakang itu yang tadinya bagian perutnya agak menekuk ke depan, itu dikembalikan ke posisinya yang seharusnya. Dengan cara apa? Ditekuk bagian punggung dan diberikan beban di atas. Jadi bagian perut itu akan bagian, kalau pakai bahasa medis aku bingung, bagian vertebral lumbal itu akan ketarik pada posisi yang seharusnya. Lumbal itu bagian perut, sampai pada posisi itu kami praktekkan juga sebenarnya untuk teori itu, dan prakteknya kami lakukan dan lumayan enak sebenarnya, lumayan enak, apalagi ketika kambuh ambeien itu kami terapkan terapinya, nyata enak juga. Itu praktisnya begitu. Bagi kami cukup rasional, tapi kalau bagi teman-teman nggak tahu, mungkin penjelasan kami yang kurang bisa tersampaikan, nanti bisa silakan cari referensi sendiri. Kami cuma memberikan gambaran tadi itu, ya sekali lagi, kami cuma memberikan gambaran alternatif terapi selain terapi konvensional sih, selain terapi tindakan operasi untuk kasus jantung bocor, tetralogi ovalo. Tapi kalau untuk obat-obatan, ramuan-ramuan herbal, itu kalau kami pribadi masih mencari referensi lain. Kalau teman-teman punya referensi mungkin bisa disampaikan di kolom komentar ya.
Mungkin itu sih obrolan kita untuk saat ini. Panjangan nggak ya? Mudah-mudahan nggak ya. Kalau panjangan ngeditnya susah, jadi kadang-kadang cuma tambahin intro sama outro udah selesai. Mungkin gitu aja. Banyak terapi yang mungkin teman-teman bisa coba, tapi sering kami sampaikan buat anak jangan coba-coba. Satu, yang kedua, pastikan teman-teman sudah memahami betul konsepnya seperti apa terapi itu. Yang ketiga, perhatikan soal durasi waktu terapinya, karena anak dengan TOF itu sangat rentan dengan resiko gagal jantung. Jadi pastikan waktu terapinya itu rasional, jangan sampai membuat anak kita terlalu lama mengalami penderitaan penyakit itu karena bersikukuh dengan sebuah hal yang waktunya kita belum tahu, atau kelamaan lah. Kasihan anak itu aja ya, maksudnya gitu aja. Mungkin kalau ada ya hal-hal baru yang bisa kami bagikan, kami bagikan di video berikutnya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.